salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yasinta Tobrina dengan NIM B1011181026 dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Saya dari kelompok 7 akan membahas tentang aliran sejarah atau historis. Di sini saya memilih salah satu tokoh dari aliran sejarah yaitu Bruno Hildebrand. Inti pemikiran dari Bruno Hildebrand ialah Hildebrand lebih menekankan pada pentingnya evolusi perekonomian dalam masyarakat. Dapat dilihat dari cara setiap kelompok masyarakat melakukan tukar-menukar dan berdagang. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan melakukan tahapan evolusi, di antaranya yang pertama, tukar-menukar secara in-natural atau barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua belah pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang. Dalam kegiatan barter, untuk memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka perlu mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Jadi, barter hanya dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan dan setelah melakukan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, tukar-menukar dengan perantara uang. Karena adanya kesulitan dalam sistem barter, di mana susahnya mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan, maka muncullah tukar-menukar dengan perantara uang. Di mana dalam hal ini, jika seseorang membutuhkan barang dan ingin membeli apa saja, kapan saja, di mana saja, maka ia dapat membayarnya dengan alat tukar berupa uang jika ia mempunyai uang. Yang ketiga, tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin canggih sehingga menimbulkan perkembangan jenis alat tukar selain uang sekarang sudah dikenal dengan adanya kartu kredit. Nah, dengan adanya kartu kredit maka memudahkan orang dalam melakukan transaksi pembelanjaan atau pembayaran secara non-tunai. Penelitian dan karya-karya Hildebrand dianggap cukup baik dalam bidang sosiologi, namun kurang bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi. Karena beberapa penelitiannya berupa monografi sejarah yang mana bersifat deskriptif tentang masalah ekonomi dan tidak disusun dalam suatu kerangka yang padu. Contoh penerapan pemikiran di masa modern. Contoh saja di negara Indonesia, di mana dari ketiga tahapan evolusi menurut Hildebrand sudah diterapkan dari dulu hingga sekarang. Tapi yang lebih menonjol ialah tukar-menukar yang dilakukan dengan perantara uang dan dengan menggunakan kredit. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan orang menginginkan segala kegiatan dan transaksi dilakukan dengan mudah, praktis, dan tidak memakan waktu yang lama. Adapun saat ini yang masih menggunakan sistem barter, namun sebagian kecil orang saja seperti di daerah perdesaan. Jadi, saya mendukung dengan adanya pemikiran ini di mana memberikan dampak yang baik terhadap perubahan dalam tukar-menukar barang atau berdagang. Karena yang awalnya orang-orang sangat susah dalam mendapatkan sesuatu barang yang diinginkan, namun saat ini karena adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, mempermudah sekali orang-orang dalam melakukan transaksi pembelanjaan atau pembayaran. Sekian pemaparan dari saya tentang aliran sejarah menurut pemikiran Bruno Hildebrand. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.